Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriayu Pracinta S.A.Kun M.A. selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pajak dan teman-teman sekalian. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang pengertian umum NPWP atau PPKB. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Arfiani selaku moderator dan pemateri pertama. Di sebelah kiri saya ada Ardina dan Nur Khadijah selaku pemateri 2 dan 3. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi tentang pengertian umum dan pajak. Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. PKP adalah penguasa yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa, tahun, atau bagian tahun dalam pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi denda. Selanjutnya, nomor pajak wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dan atau identitas wajib pajak. Yang pertama, fungsi NPWP sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. Yang kedua, manfaat NPWP. Yang pertama, untuk memperoleh pinjaman modal dan bank. Yang kedua, untuk memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP seperti kantor imigrasi, bea dan cukai, KPKN, PLN, Telkom, dan sebagainya. Yang ketiga, penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP merupakan tindakan oleh tata usaha kantor pelayanan pajak. Penghapusan ini dilakukan dalam hal yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya akta nikah atau perkawinan catatan sipil. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku. Yang kelima, bentuk usaha
tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Yang keenam, wajib pajak oleh pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam nomor 1 dan 2 yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Selanjutnya pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pengukuhan pengusaha kena pajak PPKP. PPKP terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tercatat dalam tata usaha pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan. Pengusaha kena pajak seperti yang telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 2 dan Undang-Undang KUHP. Yang pertama, PKP terdiri atas BUMN, BUMD, penanaman modal asing, bentuk usaha tetap dan orang asing, perusahaan masuk bursa. Fungsi PPKP yang pertama dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah dan untuk pengawasan administrasi perpajakan. Tiga, manfaat PPKP. Yang pertama, untuk menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek perusahaan. Yang kedua, untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya. Tiga, pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak yang merupakan tindakan pencabutan PPKP oleh usaha kantor pelayanan pajak. Pencabutan ini dilakukan dalam hal PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Pencabutan PPKP dilakukan oleh cara mengisi formulir yang ditentukan yang dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus petugas KPP yang bersangkutan dalam hal yang pertama, wajib pajak meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dan tanpa meninggalkan warisan, tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Yang kedua, wajib pajak sebagai dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 1 berdasarkan hasil pemeriksaan KPPB yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Diskus. Kemudian, hak untuk membetulkan surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya, hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. Selanjutnya, hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Kemudian hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak dan hak mengajukan kebenaran dan banding. Kemudian kewajiban pajak. Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban membayar atau menyetor pajak, kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan, kewajiban mentaati pemeriksaan pajak, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dan kewajiban membuat faktur pajak. Kemudian hak kewajiban Fiskus. Hak fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu memberikan NPWP dan mengukuhkan PKP secara jabatan dan menerbitkan surat tagihan pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, melakukan penyidikan, menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Kemudian kewajiban Fiskus. Ada tiga. Yang pertama, kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, menerbitkan surat ketetapan pajak dan merahasiakan data wajib pajak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kesulitan jawab, kami persilahkan ke link YouTube setelah kami mengirimkan di WhatsApp group. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.